Pada Liga Negara bulan kemarin, Jerman harus pulang dengan wajah tertunduk karena dikalahkan oleh timnas Spanyol. Nggak tanggung-tanggung, La Furia Roja berhasil melesakkan 6 gol tanpa balas. Kekalahan memalukan ini sudah jadi modal kuat bagi Federasi Sepak Bola Jerman untuk memecat Joachim Löw. Walaupun begitu, hal ini tetap nggak terjadi sampai hari ini. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa Joachim Löw juga belum dipecat, padahal sudah dibantai dan gagal lolos dari babak grup di Piala Dunia. Joachim Löw lahir di kota Schwanau, distrik Lorach, Jerman, 23 km di selatan kota Freiburg. Lahir pada tanggal 3 Februari 1960, Löw memulai karir kepelatihannya sejak tahun 1995. Löw menukangi Frauenfeld, VfB Stuttgart, Fenerbahce, Karlsruher SC, Adanaspor, Tirol Innsbruck, sampai Austria Wien. Pada tahun 2004, Löw diangkat sebagai asisten pelatih dari Jurgen Klinsmann yang melatih timnas Jerman. 2 tahun berikutnya, Klinsmann nggak memperpanjang kontraknya. Posisinya digantikan oleh Löw yang melatih skuad Panzer sampai sekarang. Artinya, Joachim Löw sudah bersama timnas Jerman sejak 16 tahun yang lalu. Coba bandingkan dengan timnas di negeri kita, Indonesia, yang berganti pelatih sekitar 2 tahun sekali. Susah senang dirasakan oleh Joachim Löw dari mulai juara Piala Dunia sampai tidak lolos ke fase gugur Piala Dunia. Cetak Gol coba menganalisis kenapa Jerman sulit memecat Joachim Löw. Pelatih yang memenangkan Piala Dunia. Pencapaian tertinggi Joachim Löw sudah pasti terjadi pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Waktu itu Jerman tergabung dalam grup G yang berisikan Amerika Serikat, Portugal, dan Ghana. Dalam 3 pertandingan fase grup, Jerman berhasil menang 2 kali mengalahkan Portugal dan Amerika Serikat. Sedangkan melawan Ghana berakhir seri. Pada pertandingan lawan Portugal, Jerman unggul telak dengan skor 4-0. Thomas Müller sukses meraih hat-trick ditambah 1 gol dari Mats Hummels. Löw juga berhasil ngalahin seniornya Jurgen Klinsmann yang waktu itu ngelatih Amerika Serikat. Pada babak 16 besar, Jerman menjalani pertandingan sengit lawan Algeria. Andre Surel baru nyetak gol pertama pada menit ke-92, ditambah gol Mesut Ozil pada menit ke-120. Laga berakhir dengan skor 2-1 dengan 1 gol Algeria di menit ke-120. Berikutnya pada babak perempat final, Jerman berhasil ngalahin Prancis dengan skor tipis 1-0. Mats Hummels jadi pahlawan skuad Panzer dengan nyetak gol tunggal pada menit ke-13. Kemudian pada babak semifinal, Jerman mempermalukan timnas Brazil dengan skor telak 7-1. Sebuah partai yang mengejutkan karena Brazil bertindak sebagai tuan rumah. Pembantaian yang ditonton langsung oleh masyarakat Brazil. Sementara pada babak final, Jerman ngalahin Argentina dengan skor 1-0. Skuad Panzer baru bisa unggul pada menit ke-113 lewat gol heroik dari Mario Götze. Kemenangan ini sekaligus jadi trofi pertama Joachim Löw sebagai pelatih Jerman. Pelatih legenda timnas Jerman. Joachim Löw tercatat sebagai pelatih Jerman dengan masa jabatan terpanjang kedua setelah Sepp Herberger. Untuk urusan durasi, Sepp Herberger melatih Jerman selama 28 tahun mulai 1936 sampai 1964. Dalam catatan panjang itu, Herberger mendampingi timnas Jerman sebanyak 162 pertandingan dengan 92 kali menang, 26 kali seri, dan 44 kali kalah. Herberger juga nyumbangin trofi Piala Dunia 1954 yang waktu itu diselenggarakan di Swiss. Sedangkan Joachim Löw dalam 14 tahun kepelatihannya sudah ngasih catatan yang lebih baik dibandingkan Herberger. Sejak mulai melatih di tahun 2006, Löw sudah dampingi skuadnya sebanyak 189 pertandingan dengan 120 kali menang, 38 kali seri, dan 31 kali kalah. Catatan ini membuat Löw menjadi pelatih Jerman dengan jumlah kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Löw juga sudah menangin 1 trofi Piala Dunia tahun 2014 di Brazil.
Nggak cuman itu, Low juga bawa skuad Panzer menjadi juara Piala Konfederasi tahun 2017. Dia sudah punya trofi lebih banyak hanya dalam 14 tahun kepelatihannya. Jerman memang di masa sulit. Pada Liga Negara November kemarin, wajah Jerman harus tercoreng karena dikalahkan Spanyol dengan skor 6-0. Joachim Low bahkan bingung kenapa timnya bisa kalah sebesar itu. Kekalahan itu juga menghentikan langkah Jerman di babak semifinal. Jerman memang sedang mengalami masa sulit di tahun ini. Dari 6 pertandingan Liga Negara, mereka cuma memenangkan 2 laga saja, yakni lawan Ukraina pada leg pertama dan leg kedua. Sisanya, mereka cuma bermain dengan hasil imbang. Mundur ke tahun 2018, Jerman punya nasib yang jauh lebih jelek lagi. Di Liga Negara, mereka dikalahkan Belanda dengan skor 3-0 dan Prancis dengan skor 2-1. Catatan ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan gelaran Piala Dunia di Rusia. Sebagai juara bertahan, Jerman harus menanggung malu karena gagal lolos di fase grup. Dari 3 pertandingan yang tersedia, skuad Panzer cuma menangin 1 laga melawan Swedia. Sisanya mereka ditaklukkan Meksiko dengan skor 0-1 dan Korea Selatan dengan skor 0-2. Walaupun terpuruk di 2 musim terakhir, jabatan Joachim Low masih cukup aman. Direktur Timnas Jerman Olivier Bierhoff bilang kalau kemunduran ini nggak akan nendang Low dari kursi kepelatihannya. Daripada mengganti orang, Federasi Jerman lebih memilih untuk evaluasi tim. Percaya dengan proses. Masih dari Direktur Timnas Jerman Olivier Bierhoff. Dia menyebut Federasi Sepak Bola Jerman masih tetap percaya kepada Joachim Low, seenggaknya sampai Piala Eropa di tahun depan. Daripada memecat Low, mereka lebih pilih untuk menganalisa hasil pertandingan. Selain itu, Bierhoff juga mau melihat kinerja Low sampai Piala Eropa tahun depan. Besar kemungkinan Jerman juga nggak mecat Low karena nggak punya pilihan lain. Federasi Sepak Bola Jerman seakan nggak punya plan B dan nggak tahu siapa pelatih yang nganggur yang cocok untuk menggantikan Joachim Low. DFB juga pasti nggak mau nyiptain kekacauan yang lebih besar dengan mengganti pelatih di titik rendah seperti sekarang. Resikonya terlalu besar untuk mengganti pelatih di masa-masa seperti ini. Hal ini juga terlihat dari sikap Presiden DFB Reinhard Grindel. Dia bilang kalau hasil buruk di Piala Dunia 2018 pasti membawa hasil-hasil buruk lain di belakangnya. Sekarang mereka harus lebih merapatkan barisan, di dalam maupun di luar lapangan sebagai sebuah tim. Dari perkataan ini jelas terlihat kalau di FB nggak nyinggung posisi Low sama sekali. Itulah sejumlah alasan kenapa Joachim Low masih ngisi posisi pelatih Jerman sampai sekarang. Mengganti pelatih memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi Joachim Low sudah dipercaya selama 14 tahun. Kita lihat saja bagaimana performa Jerman di tahun depan, terutama di ajang Piala Eropa.